Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2019 nomor 4 ya, mengenai gerak parabola. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau hanya sebagai pendalaman materi fisika. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK 2019 nomor 4 mengenai gerak parabola. Dua buah benda awalnya berada di atas permukaan tanah pada posisi yang sama. Anggap sebagai benda titik atau partikel. Pada saat T sama dengan 0, kedua benda diberi kecepatan berturut-turut sebesar V1 dan V2. Kecepatan benda pertama memiliki sudut θ1 terhadap horizontal atau elevasi ya, dan kecepatan benda kedua memiliki sudut θ2 terhadap horizontal seperti tampak pada gambar ini ya. Ini ada benda satu dilempar dengan kecepatan awal V1 dan sudut elevasinya θ1, sementara benda 2 kecepatannya V2 dan sudut elevasinya θ2. Nah, dari sini tentukan syarat agar besar kecepatan dan sudut pelemparan kedua benda agar minimal kecepatan dari kedua benda pernah saling tegak lurus sekali. B. Jika kejadian kecepatan kedua benda tegak lurus terjadi sebanyak 2 kali, tentukan interval waktu antara dua kejadian tersebut. Yang C. Tentukan perpindahan benda pertama dari kejadian pertama ke kejadian kedua. Dan D. Tentukan perpindahan benda kedua dari kejadian pertama ke kejadian kedua. Ya, ini adalah gambar dari benda yang dilempar dengan sudut elevasi tertentu. Dia akan membentuk lintasan yang kita kenal sebagai lintasan parabola, makanya disebut sebagai gerak parabola. Oke, sebelum kita lihat jawabannya, mari kita lihat dulu yang dimaksud dengan pertanyaannya ya. Jadi benda satu dilempar, maka pada suatu saat mungkin ada di posisi ini. Nah, di sini arah kecepatannya itu ditentukan oleh garis singgung ya. Saya sebut misalkan alfa 1. Nanti benda 2 juga bergerak dalam waktu yang bersamaan, entah di mana posisinya, ya mungkin di sini ya. Ini arah kecepatannya buat garis singgung juga, ini alfa 2. Nah, ini sudut yang dibentuk oleh alfa 1 dan alfa 2 itu ya, ini arah kecepatannya itu tegak lurus. Nah, yang maksud kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat dulu persamaan-persamaan yang akan kita pakai dalam analisis yang lebih dalam nanti ya. Seperti kita ketahui, persamaan gerak parabola bisa digunakan dalam arah X dan Y ya. Arah X-nya ini adalah persamaan X-nya atau posisinya V0 cos θ kali T ya. Ini karena gerakannya adalah GLB. Dalam arah horizontal kan tidak ada hambatan. Tapi dalam arah vertikal tentu saja gerakannya GLBB ya. Sehingga persamaan arah Y-nya itu adalah seperti berikut ya. V0 sin θ kali T min setengah GT kuadrat. Nah, persamaan ke satu ini kita bisa ganti dengan bentuk T sama dengan ya X per V0 cos θ. Nah, untuk soal ini saya akan dekati dengan menggunakan grafis ya, metode grafis. Jadi saya akan menggabungkan persamaan antara X dan Y-nya ya. Jadi di sini saya substitusi T ini yang sama dengan ini itu ke dalam persamaan ini, T yang ini. Jadi V0 sin θ kali T-nya adalah X per V0 cos θ min setengah G dikali dengan X per V0 cos θ kuadrat ya. Kita akan menekankan pada sini. Baik, sekarang kita akan menganalisisnya. Saya mulai dengan menggambar kembali ini ya, grafik yang tadi. Saya akan mengambil ini asumsi θ2 nya lebih besar pada θ1 ya. Oke, nah sekarang kita tuliskan lagi persamaan grafik parabolanya. Saya tuliskan lebih kompak, yaitu Y sama dengan tangan X, tangan θ dikali X min G per 2 V0 kuadrat cos kuadrat θ dikali dengan X kuadrat. Ini adalah persamaan parabola ini ya, yang dalam variabel θ, G, dan V0 ya. Nah, untuk menentukan arah kecepatan, yaitu garis singgung ya, kita gunakan turunan M sama dengan dy dx ya, turunan dari ini terhadap X, tangan θ X turunannya tangan θ, ini turunannya kan 2X kalikan dengan ini konstanta ya, 2 nya bisa dicoret, jadi tinggal G
per V0 kuadrat cos kuadrat theta. Jadi inilah persamaan gradien di tiap titik ya dalam X. Oke. Nah, untuk itu saya bisa tuliskan dalam bentuk yang lain ya, yaitu di sini kita ganti dengan X-nya adalah V0 cos theta kali T. Jadi nanti persamaannya dalam bentuk yang lain adalah M sama dengan tangan theta min G per V0 kuadrat cos kuadrat theta dikali V0 cos theta kali T ya, dengan mengganti X-nya ini. Nah, sekarang kalau kita substitusikan untuk benda satu, maka saya bisa mendapatkan persamaan M sama dengan bentuk umumnya tangan theta min G per V0 cos theta kali T. Nah, untuk sudut yang pertama berarti M1 ya, yaitu tangan theta 1 min G per V1 cos theta 1 kali T. Kemudian untuk benda duanya tangan theta 2 min G per V0 nya itu adalah V2 cos theta 2 kali T. Nah, sekarang kita tahu bahwa dua garis itu tegak lurus, berarti hasil kali gradiennya min 1 ya. Saya kalikan dulu M1 kali M2, yaitu nilai ini kita kalikan dengan ini, saya tulis lagi saja. Nah, kita kemudian kasih syarat dia harus sama dengan min 1 ya. Nah, sekarang kita kalikan ini biasa ya. Ini tangan theta 1 kali tangan theta 2 ini. Kemudian ini kali ini. G tangan theta 1 per V2 cos theta 2 kali T ya. Kemudian yang ini. G tangan theta 2 per V1 cos theta 1 kali T. Kemudian ini kali ini adalah plus ya, G kuadrat per V1 V2 cos theta 1 cos theta 2. Ini harus sama dengan min 1 karena dia tegak lurus. Nah, tentu saja kita samakan penyebutnya supaya bisa kita jumlahkan ya, jadikan V1 V2 cos theta 1 cos theta 2 tentu saja. Jadi seperti ini ya. Ini kita jadikan ini ya, V1 V2 cos theta 1 cos theta 2. Di sini nggak ada V1 V2-nya, kita tambahkan. Kemudian di sini kan tangan theta 1 itu kan sin theta 1 per cos theta 2. Ini hanya berubah bentuk saja. Kemudian yang ini kita kalikan dengan V1 cos theta 1 ya. Jadi V1-nya ini, kemudian G-nya saya taruh di luar ya, tangan theta 1 kali cos theta 1 berarti sin theta 1. Nanti T-nya masih ada di sini ya. Kemudian yang ini juga sama, dikalikan dengan V2 cos theta 2, maka jadi V2 sin theta 2 dikali dengan GT ya. Ini adalah suku yang ini. Kemudian ini saya tulis kembali ya, dan yang min 1 saya bawa ke ruas kiri, jadi V1 V2 cos theta 1 cos theta 2 ya ini. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita lihat bagian atasnya dan kita sederhanakan. Ini tampaknya persamaan kuadrat dalam T kuadrat ya, dalam variabel T maksudnya. Jadi saya susun aja persamaan kuadratnya. Tentu saja ini koefisien untuk T kuadratnya ini G kuadrat ya. Kan ini penyebutnya sudah sama, dikali silang jadi 0 ya. Kemudian yang ini yang ada variabel T adalah ini ya. Jadi minus G saya taruh depan, kemudian ini V1 sin theta 1 tambah V2 sin theta 2 dikali dengan T. Dan konstantanya itu adalah V1 V2 dikali cos theta 2 kurang cos theta 1, ini dapat dari sini. Yang ini kita tambahkan dengan ini ya. Ini V1 V2 nya kita keluarkan, kemudian cos theta 1 cos theta 2 plus sin theta 1 theta 2 kan jadi theta 1 min theta 2, tapi karena saya pilih sudah theta 2 nya lebih besar daripada theta 1, berarti saya tulisnya cos theta 2 min theta 1. Jadi ini adalah persamaan kuadrat dalam T nya. Nah, tentu saja supaya nilai ini ada T nya, tentu saja persamaan kuadrat nilai diskriminannya harus lebih besar sama dengan 0 ya, sehingga kita bisa isikan D itu B kuadrat min 4AC, B nya yang ini nih koefisien T ya, A nya G kuadrat dan C nya yang ini, sehingga kita dapatkan B kuadrat min 4A kali C ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita bisa pindahkan salah satu
ke ruas yang lain ya. Jadi V1 sin theta 1 tambah V2 sin theta 2 yang ini ya, G kuadratnya kita coret harus lebih besar daripada nilai ini. Ini adalah syaratnya supaya nilai T-nya adalah ada. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan mencari perpindahan ya. Oke, tadi kita sudah dapatkan bentuk persamaan kuadrat untuk variabel T-nya adalah ini ya, GT kuadrat min G kali V1 sin theta 1 tambah V2 sin theta 2 T plus V1 V2 cos theta 2 min theta 1. Nah, untuk selisih dua kejadian tersebut, waktunya, rentang waktunya, saya gunakan sifat akar dari persamaan kuadrat ya. Kalau X1 plus X2 kan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A, tapi kalau X2 min X1 adalah plus minus akar D per A. Tapi karena ini T2 nya lebih besar pada T1, maka tentu saja nilai ini pasti positif, jadi saya ambil yang positifnya saja, yaitu akar D per A. Nah, saya substitusikan tadi D nya adalah B kuadrat ini min 4AC ya, kemudian kita bagi dengan koefisien A nya adalah G kuadrat. Jadi inilah T2 min T1 ya, yang kita sebut saja sebagai delta T. Nah, kemudian saya keluarkan ini dari akar, yaitu G kuadratnya bisa keluar dari akar, nanti dibagi dengan G kuadrat di sini, jadi tinggal G di bawah ya. Kemudian bentuk V1 sin theta 1 tambah V2 sin theta 2, sini ada kuadrat, saya bisa keluarkan ya. Tapi di sini nggak ada, berarti dibagi dengan ya V1 sin theta 1 tambah V2 kuadrat. Jadi yang ini jadi 1 dikurang dengan 4 V1 V2 cos theta 2 min theta 1 per V1 sin theta 1 tambah V2 sin theta 2 kuadrat. Jadi inilah selisih waktu antara dua kejadian tersebut. Antara kejadian pertama ketika dia arahnya tegak lurus ya. Nah, berikutnya bagaimana dengan perpindahan ya. Kita tuliskan lagi, X itu adalah V0 cos theta kali T. Maka kalau kita mau menghitung delta X ya untuk benda satu ya, karena ini nilainya konstan, berarti T-nya nanti dikali theta 2, T2 dikurang T1, yaitu tidak lain adalah delta T sendiri. Ini adalah perpindahan dalam arah X. Akan lain dalam perpindahan dalam arah Y ya. Di sini V0 sin theta kali T ini memang sama dengan ini, tapi di sini min setengah GT kuadrat. Kita tidak bisa mensubstitusikan delta T kuadrat di sini langsung, tapi kita harus substitusikan T2 dikurang T kedua kuadrat dikurang T1 kuadrat seperti berikut ya. Jadi delta Y nya adalah V1 sin theta 1 kali delta T, ya delta T yang ini min setengah G. Nah, ini kita harus substitusikan T2 kuadrat min T1 kuadrat, sehingga ini adalah perpindahan dari benda satu, dan ini adalah dalam arah X, ini perpindahan dalam arah Y nya. Agak sulit menuliskannya, mungkin kita bisa menggunakan dalam persamaan kinematika. Untuk vektornya perpindahannya adalah delta R1 adalah ini komponen X nya, yaitu ini, ditambah dengan komponen Y nya ya. Ini vektor satunya arah X itu I, arah Y kita tuliskan J ya. Ini adalah perpindahan dalam arah untuk perpindahan untuk benda satu ya dalam notasi vektor. Kemudian untuk perpindahan benda duanya dalam notasi vektor ya sama saja bentuknya, tinggal kita gunakan V2 dan theta 2 ya. Inilah jawaban untuk nomor 4. Demikian pembahasan OSK Fisika 2019 nomor 4 mengenai gerak parabola. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih ya.